Saat ini masih ada kayaknya 15 grup 15 itu, grup. 15 grup yang masih aktif. Yang masih aktif, baik. Baik tingkat MI, terus SD, terus grup-grup di kampung juga banyak juga. Tapi kalau ada kesalahan di apa ketukan, apa tempo itu tetap mengurangi nilai. Betul. Jadi walaupun vokalnya bagus itu kadang tidak dapat juara. Berarti harus memang kompak semuanya gitu ya. Iya, Pak Ustadz, betul, Bu Yati, harus. ya. Nah, Iya. baik, kembali ke Bu Yati nih. Kemarin dari grup Azhara sempat memenangi juara apa nih, Ibu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kemarin kami membawa nama Muslimat NU. Kalau Azhar itu apa? Muncul nama itu setelah Muslimat lomba NU, selesai iya. ya. Itu kemarin alhamdulillah kita itu juara 1 dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten biasa, Pekalongan. betul. Kami keluar sebagai juara 1 lomba hibah yang diiringi rebana tingkat Kabupaten Pekalongan dalam rangka Harlah Muslimat NU. Masya Alhamdulillah Allah, beliau luar inilah biasa. coachnya kita yang Coachnya luar yang biasa. selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Inspirasi Prestasi, senang sekali Zulfan di sini kembali menyapa kamu dalam Inspirasi Prestasi, Inspires You. Nah, kali tentunya Zulfan menghadirkan narasumber luar biasa untuk membagikan kisah inspiratifnya untuk sobat inspirasi yang ada di rumah. Nah, sudah hadir di tengah-tengah Zulfan di sini sudah ada Bapak Muhammad Firmansyah selaku pelatih dari Rebana yang tentunya menghasilkan beberapa kejuaraan, juga mengikuti beberapa perlombaan dan berhasil menjuarai perlombaan tersebut di tingkat Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, juga Kabupaten Pekalongan. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Ini Pak Ustadz Firman selaku pelatih tim Rebana yang sudah berhasil melahirkan juara-juara tim Rebana di wilayah Kota Pekalongan, juga Kabupaten Batang ya Pak Firman ya. Betul. Boleh disapa dulu sobat inspirasi yang ada di rumah. Ya. Baik, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Firman, awal mula tertarik untuk mempelajari juga akhirnya melatih seni rebana ini dari kapan Pak Fir? Kalau dari awal itu saya waktu ketika MI ya, usia MI itu saya sudah cinta dengan sholawatan, terus saya mempelajarinya musik-musik religi, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah ketika dari MI pun juga saya sudah ikut lomba-lomba sampai MTS, sampai SMA pun juga saya ikut lomba. Baik, sedari SD berarti ya? Iya. Dari SD memang suka dengan salawatan dan lain sebagainya, akhirnya membagikan ilmunya kepada sekitar gitu ya, agar bermanfaat seperti itu. Nah, kalau boleh di-sharing nih Pak Firman, apa yang sudah diraih oleh Pak Ustadz Firman untuk melatih tim Rebana sejauh ini? Kemarin habis juara di mana saja nih kira-kira? Kalau yang juara itu kemarin, kalau yang terakhir itu pas lomba Rebana Ibu-ibu Muslimat ya, itu punya Ranting Giant itu alhamdulillah dapat juara 1. Juara 1 tingkat Kota Pekalongan. Tingkat kabupaten. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Terus yang berikutnya Pak Firman? Terus kalau pas waktu itu Fatayat juga juara 1 alhamdulillah, juga tingkat kabupaten juga. Tingkat kabupaten kembali. Nah, tentunya apa namanya, berarti ini segmentasi yang Ustadz Firman latih ini ibu-ibu Fatayat kah, atau mungkin ada anak-anak juga semua Pak? kalangan. Semua kalangan. Dari MI, SD, MTS, SMA, dan pondok-pondok juga. Oke, luar biasa di wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan berarti ya. Bahkan dulu sampai ke Tegal juga. Ke Tegal pas, juga. Tahun 2012 saya juga ngelatih di sana. Masya Allah, berarti impor ini ya dari Pekalongan ke Tegal gitu ya, khusus untuk melatih. Iya, jadi ceritanya dulu itu kan Pekalongan itu terkenal kota santri, terus banyak-banyak grup sholawat yang terkenal. Terus dari pihak Tegal itu mencari pelatih dari Pekalongan, seperti itu. Nah, alhamdulillah pas ketika masuk ke kampung saya ketemunya saya seperti itu. Dari mulut ke mulut, alhamdulillah ketemu saya seperti itu. Akhirnya kenal gitu ya Pak, ya, akhirnya diboyong langsung ke Tegal gitu. Ke Tegal ya. Itu tahun berapa itu Pak Firman?
tahun 2012 kan? 2012. Tahun 2012. Oke. Dan alhamdulillah di sana sudah turun-temurun juga. Baik. Akhirnya masih konsisten Pak di Tegal juga masih ada komunikasi yang baik untuk melatih juga. Ada. Tapi sudah saya lepas dalam artian di sana juga sudah ada seniornya, jadi ilmunya juga diturun-turunkan ke bawah junior gitu juniornya ya, seperti itu. Sudah banyak di sana grup-grup hadroh juga sudah banyak. Itu lahir dari tangan ajaibnya Pak Firman berarti ya? Bukan tangan ajaib ya. Ilmu-ilmu yang tentunya diberikan untuk masyarakat di Tegal, tidak hanya di Kota Pekalongan ya, karena memang kebetulan jodohnya sampai ke Tegal gitu ya Pak Firman ya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan boleh share ini Pak Firman, sampai detik ini gitu ya, Pak Firman ini membawahi beberapa tim untuk dilatih dan akhirnya menjadi hitungannya menjadi konsisten gitu Pak. Kalau saat ini masih ada kayaknya 15 grup 15 grup yang masih aktif. Yang masih aktif baik. Baik tingkat MI, terus SD, terus grup-grup di kampung juga banyak juga seperti itu. Jadi tidak hanya di akademik tapi juga di masyarakat juga diberikan ya ilmunya dari Ustadz Firman ini ya. 15 grup teman-teman sobat informasi. Berarti memang konsisten ini ya Pak ya. Ini masih berjalan. Kalau yang dulu udah banyak banget ya. Baik. Nah, sudah bisa berjalan sendiri. Ya, alhamdulillah sudah perform di berbagai kota juga. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Firman, ketika Pak Ustadz Firman ini melatih, atau itu memang ada perbantuan dari orang lain atau memang pure dari Pak Ustadz Firman yang memang terjun langsung untuk melatih? Saya sendiri. Sendiri Bapak? Iya. Berarti ke Tegal sendiri dan ke 15 grup itu dipegang sendiri? Sendiri. Kalau dulu pas di Tegal itu ada yang nemenin satu. Soalnya juga buat teman saya itu kan maksudnya dia juga bisa berbahasa Tegal kan. Tegal sama sini kan beda ya bakatnya. Ya. Alhamdulillah ada teman di sana. Jadi untuk translate lah. Soalnya beda bahasa kan juga susah melatihnya seperti itu. Akhirnya temannya Pak Firman itu yang akhirnya melanjutkan atau seperti apa? Enggak, tetap saya. Tetap Pak Firman berarti ya. Oke, berarti masih ada waktu ketika ada waktu kosong tetap Tegal gitu ya untuk tetap saya soal sana. Nah, sobat inspirasi prestasi tentunya kita nanti bakal kulik lebih dalam kembali tentang prestasi yang sudah diraih oleh Ustadz Firman ini. Tentunya nanti kita bakal berbincang langsung sama anggota yang pernah dilatih oleh Pak Ustadz Firman ini. Nah, untuk sobat inspirasi tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Welcome back on Sobat Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini Zulfan sudah kedatangan Ibu cantik di sini selaku salah satu tim rebana yang dilatih langsung oleh Ustadz Firman. Betul Ibu ya? Iya, betul. Boleh kenalan dulu dong Ibu sama Sobat Inspirasi Prestasi. Namanya siapa ini? Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu Nuryati. Ibu Nuryati. Panggilannya? Ibu Yati. Ibu Yati. Atau Dan Yati. Dan Yati. Oke, cocok nih ya. Nah, Ibu Yati ini salah satu murid yang diajar langsung oleh Ustadz Firman. Betul Ibu ya? Betul. Dari tim rebana apa Ibu? Dari tim rebana yang gabungan dari lahir muncul kita ditemukan dalam wadah Muslimat NU Buaran. Nah, kemudian setelah lomba itu selesai, kami tidak membubarkan grup ini, kami membentuk grup rebana Az-Zahra. Az-Zahra namanya, baik. Nah, Az-Zahra ini juga salah satu bentukan dari Ustadz Firman berarti ya? Iya. Oke, latihannya gimana nih Bu sama Ustadz Firman? Ketat nggak nih Bu? Alhamdulillah kita punya pelatih yang begitu fleksibel ya. Masya Allah. Karena kan ibu-ibu kadang waktunya susah, jadi beliau ini sangat sabar sekali, sangat telaten sekali melatih kita. Jadi kita itu menjadi enjoy. Jadi ilmunya itu juga enak masuknya ketika beliau mengajar kami, Pak. Dengan penuh sabar, ibu-ibunya cerewet. Ibu cerewet gitu ya. Dianya ngikut aja. Tapi dengan begitu ilmu itu bisa masuk ya, karena mengajar dengan penuh hati beliau ini. Sepenuh hati melatihnya ya Pak Ustadz Firman ini ya. Pak Ustadz Firman ini berarti grup Az-Zahra ini salah satu grup yang dari 15 itu ya tadi masih aktif ya? Iya. Nah, itu bagaimana kiranya nanti kalau misalkan dalam waktu yang bersamaan bermain semua dan juga dalam satu lomba yang sama, gimana itu Pak? Nah, kalau itu
saya pasrahkan ke dewan juri. Nah, yang penting saya melatih sesuai dengan arahan saya, terus tapi kan kemampuan grup itu kan beda-beda, iya. Kemampuan skillnya itu beda-beda. Dari olah vokal, terus aransemen musik juga sudah semaksimal, tapi tinggal nanti dewan juri yang menentukan tinggal eksekusinya, gitu ya. Iya. Oke, nah kira-kira ketika di satu grup rebana dan satu yang lain, kira-kira apa yang diberikan oleh Ustadz Firman ini sama nggak nih, Mbak, porsinya? Kalau porsinya beda-beda. Beda-beda. Beda-beda, tapi tetap kalau rumus dasar juga semua sama, rumus dasar. Tapi ketika pas saya masukkan materi-materi selanjutnya itu beda-beda. Setiap lagu itu saya aransemennya beda-beda. Tetap saya usahakan yang terbaik. Yang terbaik untuk tim rebana masing-masing gitu ya, tapi dengan porsi masing-masing juga sesuai dengan kemampuan gitu ya, Pak Ustadz ya. Biasanya kan kalau di perlombaan kan mesti ada kesalahan apalah, itu yang bisa menentukan juara atau apa tidaknya. Walaupun vokalnya bagus, tapi kalau ada kesalahan di apa ketukan, apa tempo, itu tetap mengurangi nilai. Jadi walaupun vokalnya bagus itu kadang tidak dapat juara. Berarti harus memang kompak semuanya gitu ya. Iya, betul. Harus. Ya. Nah, baik, kembali ke Bu Yati nih. Kemarin dari grup Azhara sempat memenangi juara apa nih, Bu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kemarin kami membawa nama Muslimat NU. Kalau Azhar itu apa? Muncul nama itu setelah lomba selesai ya. Itu kemarin alhamdulillah kita itu juara 1 dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kami keluar sebagai juara 1 lomba dzibak yang diiringi rebana tingkat Kabupaten Pekalongan dalam rangka Hari Muslimat NU. Alhamdulillah beliau inilah coachnya kita yang luar biasa, ada di samping gitu ya, Bu ya, di melatih ibu-ibu, mak-mak yang rempong biasanya. Nah, itu latihannya gimana, Bu? Tiap malam atau gimana, Bu? Biasanya karena kan waktunya susah malam, nggak mengikuti aja. Kadang kita malam, kalau memang semuanya ada kesibukan di pagi sore, kita kan ibu-ibu ada yang kerja dagang, ada di pasar, kemudian ada yang mengajar juga, kan gitu. Jadi seringnya malam ya, Ustadz ya. Nah, itu malam kita. Kalau memang untuk fleksibel waktu dan memang mendekati lomba, biasanya kita juga memakai siang. Diusahakan mungkin habis zuhur atau itu biasanya rutinnya kalau menjelang lomba. Kalau hari-hari biasa kita cuman mungkin seminggu 1 kali atau 1 bulan 2 atau 3 kali untuk apa ya, membiasakan lah nanti. Biar tidak kagok, Bu ya, seperti itu. Apalagi kan kalau bekas juara harus mempertahankan itu kan lebih sulit. Intens lah latihannya, Ustadz ya itu. Nah, bagaimana Ibu Yati merasakan menjadi juara, akhirnya lahir menjadi juara 1 di tingkat kabupaten, Ibu, mewakili 19 kecamatan yang ada. Bagaimana Ibu perasaannya? Ya senang ya, pastinya nampaknya setingkat kabupaten, di mana Kabupaten Pekalongan ada 19 kecamatan. Banyak, Bu ya. Sayangannya banyak ya, Bu ya. Ujuk-ujuk yang kayaknya kita tadinya nggak bisa apa-apa, kita kemudian beliau selalu memberi support ke kita, udah berikan penampilan yang terbaik saja. Jangan tegang, santai aja, keluarkan semua apa yang sudah beliau ajarkan. Ya udah, kita tampil all out waktu itu, dan alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin ya, dan itu kami mendapatkan juara 1. Nggak nyangka loh, maksudnya saingannya itu ada yang rebananya kayak komplit ya, Pak ya. Ternyata mungkin juri ada spek-spek khusus. Iya, betul. Yang menjadi gitu mungkin ya, justru karena berlebihan, nggak menjadi natural atau apa, saya nggak tahu itu. Pokoknya yang kita kayaknya biasa-biasa aja, ternyata kita bisa kompak, bisa all out mungkin seperti itu. Dan balance dengan vokal, waduh mantap. Katanya sih juri atau teman-teman yang hadir di situ itu betul-betul merinding suaranya, gitu. Jempol 2, Bu ya, pokoknya ya, Bu ya. Pelatih saya yang hebat, luar biasa. Dan itu kira-kira sekitar 3 tahunan yang lalu, Pak ya. Dan alhamdulillah kita masih kerjasama terus karena efek, artinya dari lomba itu kami menjadi lebih percaya diri, kemudian lebih kadang momen-momen tertentu kita sering dipakai dalam event atau hari besar Islam atau apa itu kita diminta tampil yang mendadak. Kayak kemarin ada halal bihalal tingkat kabupaten, kita diminta untuk tampil, nggak ada persiapan, kayak kita itu dianggap kayak profesional karena sudah ada tanda kutip juara 1 gitu. Nah itu hari ini
ngebel tok, bilang besok ya tampil ya. Hah? Nggak ada seminggu Bu ya persiapannya. Besok langsung tapi tampil. Alhamdulillahnya kita karena nggak ada event pun kita harus tampil, harus jadi siap kita gitu sudah Bu biasa. ya, sudah latihan gitu ya. Paling tidak seminggu sekali sudah latihan, jadi nggak kagok Bu ya untuk latihan, untuk maju gitu ya, untuk tampil. Nah itu bagaimana nih, ada kesulitan nggak nih Pak untuk melatih ibu-ibu yang repong nih ya? Kalau tingkat kesulitan itu memang beda-beda ya dari semua kalangan, tapi kalau khusus ibu-ibu itu biasanya barlen, betul. Bubar, acara latihan bubar, terus kalian kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya, Pak Firman ya. Tapi alhamdulillah untuk semangatnya ibu-ibu itu tinggi, jadi saya juga semangat ngelatihnya. Jadi ada keinginan untuk bisa. Nomor satu itu ya, kalau ada keinginan ingin bisa ya juga saya usahakan semaksimal mungkin supaya bisa seperti itu. Jadi karena memang melihat semangat ibu-ibu ini tidak patah gitu ya, akhirnya Pak Firman juga sebagai pelatih kita harus lebih semangat gitu ya. Namanya pelatih harus lebih semangat dari yang dilatih gitu. Beda kalau usia SD, SMI itu. Kalau itu kesulitannya beda-beda. Ada yang ketika latihan ada yang lari, lari ke luar atau sembunyi di dalam meja seperti itu. Latihan mutung gitu Pak ya. Jadi kitanya harus sabar lah. Harus sabar. Tapi memang tadi yang Bu Yati sampaikan, Pak Firman ini melatih dengan hati ya, sabar, tulus gitu ya Pak ya. Iya Bu ya. Jadi memang akhirnya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Firman akhirnya masuk untuk ke yang dilatih seperti itu dengan baik gitu ya, dan akhirnya melahirkan juara-juara nih, luar biasa. Nah, untuk Sobat Inspirasi Prestasi tetap di Inspirasi Prestasi karena Zulfan bakal kembali lagi mengulik lebih dalam kisah dari Pak Firman. So stay tune on Inspirasi Prestasi Inspires You. Kembali bersama Zulfan di sini di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah Zulfan juga Pak Ustadz Firman nih, salah satu anggota tim rebana yang juga dilatih oleh Pak Ustadz Firman. Ada ibu siapa di sini, Ibu? Ibu Nok Rifa. Ibu Nok Rifa. Panggilannya ibu siapa ini? Ya, Ibu Nok. Ibu Nok boleh, Ibu Rifa boleh ya. Sesukanya Bu ya. Iya, cantik sekali masa ini, hari ini ya, Masya Allah gitu ya. Nah, Ibu Nok ini salah satu anggota dari tim rebana apa Ibu yang dilatih dari Pak Ustadz Firman? Al-Fasolah. Al-Fasolah nama tim rebananya ya. Itu di tingkat apa Ibu? Kecamatan. Di kecamatan. Di kecamatan apa tepatnya? Kecamatan Buaran. Kecamatan Buaran. Oke. Nah, kalau boleh cerita Ibu Nok, kira-kira Ibu Nok ini bersama tim rebana sudah mendapatkan juara apa nih hasil dari latih dari Pak Ustadz Firman ini? Sudah mendapat juara 1. Juara 1 tingkat tingkat kecamatan, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Ibu Nok dan juga teman-teman tim rebana kira-kira latihannya gimana? Sama kayak Bu Yati tadi nggak? Tiap malam apa gimana? Ya tiap malam, kadang kalau ada waktu siang longgar ya siang. Kemungkinan kan soalnya ibu-ibu. Iya betul, susah jadwalnya Bu ya. Waktunya yang bisa gitu. Baik. Nah beralih ke Pak Ustadz Firman nih. Ya. Kirain tadi Bu Yati ini timnya pada semangat. Kira-kira di Bu Nok ini tim rebana juga pada semangat nggak nih Pak Firman? Nggak kalah semangat juga. Nggak kalah semangatnya. Nggak kalah semangat 45 gitu ya. Apa yang membedakan dari timnya Bu Yati juga Bu Nok? Kalau timnya Bu Yati itu kan malah itu ya, ibaratnya jaraknya juga antara kecamatan gitu ya. Nggak jauh, cuman kalau di Ranting Kertijayan itu kan apa namanya, banyak ibu-ibu yang juga sibuk banget ngurusin rumah tangga. Seperti itu, kadang kumpulnya yang susah itu seperti itu. Kadang waktu pas latihan dijadwalkan jam 1 siang, jam 2 kadang baru. Nah itu memang kita harus juga bisa menyikapinya, terus juga bisa menjalankannya lah agar latihan tetap berjalan bagaimanapun caranya. Semua itu biar menjadi yang terbaik seperti itu. Oke. Nah dari Ibu Nok nih, kira-kira bagaimana perasaan Ibu kemarin menjuarai tingkat kecamatan Ibu untuk tim rebananya? Ya otomatis senang banget. Senang sekali ya Ibu ya. Sama anggota ya, dia juga berterima kasih sama Ustadz Firman yang sudah mendidik kita sampai betul. Walaupun ibu-ibu, mama tetap
beliau sabar tetap, banget. ya, tidak membeda-bedakan Bu ya. Tidak membedakan siapa dia yang dilatih. Baik. Walaupun jamnya sering terlambat, dia sabar. Kadang ya sering menunggu, ibu-ibunya belum pada datang. Pak Ustadznya sudah datang duluan, tapi dia tetap sabar sampai kita alhamdulillah meraih juara 1 gitu Bu ya. Nah ini untuk tingkat kesemangatan Ibu juga teman-teman dari tim Rebana-nya Ibu, kira-kira itu dari keluarga juga sekitar menyupport nggak nih Bu dari wilayah sekitar? Iya, dia dari keluarga juga mendukung banget, soalnya kan ibu-ibu kegiatannya bersolawat. Iya betul, positif Bu ya. Iya. Tetangga juga yang mendengar setiap berisikan juga tidak masalah gitu ya Bu ya. Tidak masalah sama sekali. Iya. Karena didengarkan juga syahdu gitu Bu ya. Baik. Nah, ya juga ada yang sering memberikan sesuatu. Iya, bantuan ya, gitu katanya Bu ya. Biar tambah semangat. Biar tambah semangat, tambah semangat Bu jadinya ya Bu ya. Iya. Semangat. Nah, Ibu Nah ini tergabung dengan tim Rebana dari kapan Ibu? Dan juga tertariknya dari kapan? Tahun berapa? Dari tahun berapa ya, 2003 itu kan 2003. lomba itu ya. Sudah 5 tahunan. Sudah 5 tahunan berjalan ke sini gitu Bu ya. Itu muncul dari keinginan hati atau memang ingin lihat teman-teman pada latihan Rebana akhirnya ingin gitu Bu? Muncul dari hati. Wah. Kalau Pak Ustadz Firman nih menyikapi untuk teman-teman yang memang ingin dari hati gitu ya, benar-benar ingin untuk belajar, itu bagaimana Pak Firman? Pasti ada rasa bangga tersendiri atau rasa terharu sendiri? Iya, kalau saya memang kalau ada murid atau ibu-ibu yang memang benar-benar pengen latihan gitu ya. pengen latihan, pengen bisa banget tuh, memang saya sangat terbuka sekali ya. Kadang saya beri kesempatan untuk latihan lanjutan di rumah atau di majelis saya seperti itu, biar perkembangannya lebih cepat. Berarti gitu. Pak Firman ini juga memberikan jam ekstra untuk untuk anggota gitu Pak ya. Khusus ada waktunya khusus setiap malam Sabtu seperti itu. Jadi saya buka untuk umum lah, siapa saja yang mau belajar Rebana khususnya ya. Jadi saya persilahkan gabung, baik itu anak-anak, terus pemuda, pemudi dan ibu-ibu pun saya persilahkan seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau boleh cerita nih Pak Ustadz Firman, apa suka dukanya melatih tim Rebana yang sudah banyak sekali, 15 tuh belum yang terhitung yang belum yang sudah tidak aktif ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak rasanya? Pasti ada suka dan juga dukanya. Bagaimana? Tetap ada suka dukanya. Kalau yang pertama sukanya dulu. Sukanya dulu. Pasti banyak nih Pak sukanya. Kalau sukanya itu ya nomor satu ya pengalamannya juga lebih banyak. Terus sukanya itu kalau pas ketika latihan tekun, terus grupnya alhamdulillah ikut lomba dan mendapatkan juara, itu salah satu kebanggaan tersendiri ya. Akhirnya jerih payah terbayarkan seperti itu. Tapi kalau dukanya nih, apa nih Pak? Kalau dukanya itu kadang kita mengkondisikan rumah dulu, kadang kan saya juga punya kesibukan seperti itu. Terus kalau saya masih ada kesibukan, kok ada jadwal juga, masih kebenturan itu jadwal sama kesibukan saya, tapi tetap saya mengetuamakan pekerjaan dulu. Pekerjaan dulu saya selesaikan, terus saya berangkat ngelatih. Nah ketika saya berangkat kok belum kumpul kadang kan seperti itu kita sudah memaksimalkan biar pas semua jamnya, tapi ternyata kadang yang pas kita datang belum datang seperti itu ya Pak ya. Biasanya anak-anak juga seperti itu, seringnya anak-anak. Kadang pas ketika dilatih juga pada mainan sendiri. Betul, seperti itu. Heboh sendiri gitu Pak ya. Tapi kalau itu saya ngelatihnya dengan suka hati, terus dengan ikhlas. Alhamdulillah semua grup itu bisa terbentuk dengan maksimal seperti itu. Dan alhamdulillah banyak grup yang sudah perform di mana-mana itu seperti itu. Juga akhirnya menjadi pencapaian yang luar biasa Pak ya untuk Pak Firman pribadi juga untuk tim Rebana. Nah, kata motivasi yang mungkin bisa disampaikan ke sobat inspirasi prestasi Bapak, kiranya biar konsisten latihan ataupun seperti apa, boleh disampaikan? Untuk semua anak-anak, pemuda dan pemudi, jangan patah semangat untuk bersolawat, karena solawat itu akan memberikan kita syafaat nantinya di yaumul qiyamah seperti itu ya. Dari Ibu Nak barangkali ada pesan untuk yang ada di rumah Ibu?
kiranya biar semangat terus gimana nih? Ya, untuk teman-teman guru Rebana Al-Fasola yang di rumah, mudah-mudahan tambah semangat. Tambah semangat. Mempertahankan juara satu. Mempertahankan juara ya. Semoga bisa mencetak juara-juara berikutnya nih Pak Firman juga tim dari Rebana yang telah dilatih oleh Pak Ustadz Firman tentunya. Nah, Sobat Inspirasi Prestasi itu tadi obrolan dalam kita ya mengenai sosok Pak Ustadz Firman ini yang selaku menjadi pelatih Rebana yang berhasil melahirkan juara-juara di tingkat Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, juga Kabupaten juga Kota Pekalongan. Luar biasa sekali, inspiratif sekali kisah hari ini. Tentunya Zulfan senang sekali bisa berbagi kisah dengan Pak Ustadz Firman, juga Ibu No dan Ibu Yati tadi. Senang sekali Zulfan, mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk Sobat Inspirasi yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan Sobat Inspirasi Prestasi, Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.